Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua subscriber dan juga peminat channel YouTube Rezeki dari Langit. Semoga dengan video yang saya kongsikan serba sedikit ini akan membawa kita sebagai seorang pengusaha yang akan berjaya. Di sini saya paparkan mengenai sirip-sirip yang telah dipenuhi oleh sarang burung walet. Anda boleh lihat video tersebut. Dan sekarang sebenarnya pembinaan rumah burung walet seperti cendawan tumbuh di musim hujan, selepas hujan. Maknanya ada satu istilah yang gedung mencari burung, bukan burung walet mencari gedung. Maknanya di sini terlalu banyak rumah burung walet yang dibangunkan sedangkan walet adalah sedikit. Dan jika Anda ingin membina sebuah rumah burung, hendaklah Anda juga satu perkara yang dititik beratkan, yaitu pemilihan kayu yang kita gunakan sebagai sirip adalah asas kepada kejayaan sebuah rumah burung itu, guys. Jadi pemilihan sirip ini merupakan satu yang perlu dititik beratkan untuk mencapai kejayaan. Di sini saya menceritakan tentang kayu yang digunakan sebagai sirip. Oke guys, di sini saya memaparkan tentang burung walet yang bersarang di kawasan sirip, dan ini adalah burung walet yang sedang proses membuat sarang burung walet di dalam rumah burung tersebut. Dan syarat utama untuk menempatkan sarang burung walet itu adalah dengan adanya sirip. Jadi dengan adanya sirip dan pemilihan sirip yang cukup baik, yang sangat disukai oleh walet adalah menentukan kejayaan sesebuah rumah burung. Jika rumah burung Anda besar, tepat dia punya desain, tetapi pemilihan sirip tidak tepat disebabkan berbubuk, berkulat, dan cepat reput, berbau, sebagainya, akan menyebabkan walet tidak akan bersarang di rumah burung kita. Dan kita selalunya tertanya-tanya, kenapa rumah burung saya sudah lama ada walet menginap tetapi tidak bersarang? Itu salah satu faktornya ialah dengan pemilihan sirip yang kurang tepat dan kurang sesuai, sehingga kan rumah burung walet Anda sudah dihuni oleh berpuluh-puluh bahkan beratus burung walet yang menginap di rumah burung Anda tetapi tidak bersarang, dan cukup sedikit sarang tidak menjadikan rumah burung kita dipilih oleh walet membuat sarang yang cukup banyak. Dan Anda boleh melihat telatah lucu oleh walet yang sedang membuat sarang ini, guys. Begitulah sebenarnya di dalam gedung kita ketika walet sedang proses membuat sarang, guys. Nah guys, Anda terliurkan dengan sirip rumah burung yang sudah pun dipenuhi oleh sarang burung walet dan populasi cukup banyak, guys. Ini dia. Geng, ini adalah salah satu seraya merah. Cukup cantik, geng. Berdaun lebar, agak sebesar telapak tangan. Dan ada juga seraya merah yang berdaun nipis, yang berdaun bukan lebar. Ini seraya merah nih. Memang ini cukup cantik nih, lembut. Ini seraya merah nih. Ada juga di sana tuh itu seraya merah. Kalau kamu tahu bentuknya, itu dia seraya merah. Kamu kenal lah, ini dia seraya merah. Saya potong nih ya. Dia punya kulit seperti ini, seperti kulit majau, tapi dia bukan majau. Ini seraya merah nih, geng. Cukup cantik digunakan sirip, sebab pokok nih wangi nih, dia punya habuk wangi nih, amat sekali waletnya suka. Ini pula, geng, adalah dinamakan dengan Lampung, seraya
merah, dia jenis seraya merah tapi dinamakan sebagai lampung. Dan dia selalunya ada, bila kita potong kulitnya akan mengeluarkan damar dalam beberapa minggu. Dia akan keluar melekat di batang tuh, getah dia menjadi damar. Itu dia namanya lampung nih, kayu lampung. Ini cantik, cukup cantik ini kalau kita buat sebagai sirip, lembut tapi dia berwarna merah dan wangi. Yang sebelah ini pula ini dinamakan dengan seraya. Ini tidak begitu sesuai digunakan sebagai sirip karena dia berwarna kuning dan keras. Ini dia cepat berpulat nih. Dia tidak berbuk tapi cepat berpulat nih. Ini tidak sesuai untuk digunakan sebagai sirip. Oke ya, semoga Anda kenal dan bermanfaat. Anda terus dapat diberi penjelasan dan diperlihatkan dengan kayu-kayu secara amali, secara nyata di pokoknya, geng. Yang belum dibelah, kamu mungkin akan kenal nanti nih. Geng, ini juga merupakan satu pokok kayu jenis seraya yang dinamakan dengan bumbun napu. Ke dalam bahasa sungai ataupun mungkin dusun dia dinamakan bumbun napu. Ini pun adalah seraya merah kategori yang cukup cantik dibuat dijadikan sirip karena dia bersifat lembut dan wangi, macam seakan-akan kapas, geng. Tapi dia berwarna merah lah. Ini nama seraya merah ini dalam bahasa tempatan kami di sini adalah bumbun napu. Saya akan zoom supaya Anda kenal. Ini dia namakan bumbun napu, geng. Seraya bumbun napu. Ini amat cantik digunakan sebagai sirip, cukup disukai oleh Walid. Sebagai contoh, ini salah satu seraya putih yang berbubuk dan berkulat. Walaupun dia sangat cantik, tapi bila kita sudah gunakan sebagai sirip dia mudah berkulat dan juga berbubuk. Ini dinamakan dengan seraya urat mata. Dia bersifat keras nih, seraya bersifat keras. Dan ini coba Anda mungkin kenal nih. Ini dia kalau dalam bahasa Melayunya urat mata. Dia punya batang tuh dia macam ada urat-urat putih. Itu dia urat mata, dinamakan urat mata. Geng, inilah kayu yang sangat disukai oleh burung walit menginap. Kalau buat sirip, ini dia ada 4 jenis seraya merah. 1 kayu majau, kedua kayu lampung, ketiga kalau dalam bahasa saya tidak tahu lah kalau dalam bahasa Melayu, tapi kalau dalam bahasa kami yang ketiga bumbun napu. Dan yang keempat ialah malo. Itu adalah seraya merah jenis 4. Yang lain-lain itu adalah seraya putih, tapi seraya putih pun dia ada seraya yang cantik juga. Ada bermacam-macam seraya putih, tetapi ada seraya yang bersifat keras dan ada seraya putih berwarna putih yang bersifat lembut, dan itu baik untuk digunakan untuk sirip. Manakala pula seraya yang agak keras tuh dia berbubuk dan cepat berkulat jika digunakan sebagai sirip. Antara satu seraya putih yang tidak baik untuk digunakan ialah seraya babi. Seraya babi memang tidak boleh digunakan sirip sebab cepat berkulat dan juga berbubuk.